emang itu menjadi bahan perbincangan di grup dokter kita. Jadi emang bukan dokter kita, maksudnya teman-teman dokter ya. Jadi jangan. Bentar ya, sebelumnya dokter menyampaikan sebenarnya keterangan tambahan. Cuma tadi kayaknya waktunya diburu-buru sama yang majelis hakim. Berarti mau bacain di sini ya. Enggak kan belum dokter nih, kalian mau ada di sini semua. Pertama, kepada masyarakat Indonesia yang sangat dokter cintai, dokter mohon dalam menggunakan segala jenis kosmetik agar benar-benar selektif dengan cara mempelajari fungsi dan kegunaannya, isi dan kandungannya, sehingga tidak perlu lagi ada hal-hal seperti ini ya, dimana dokter harus mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, biaya, serta keselamatan diri pun dokter pertaruhkan. Yang kedua, kepada para pelaku usaha, tidak lagi menggunakan marketing flexing dan menjual produk semata-mata hanya untuk mengeruk keuntungan ya sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kesehatan dan keselamatan orang lain. Apalagi kalian menggunakan profesi dokter. Ya, hal tersebut dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat dan menghancurkan industri kosmetik Indonesia. Yang ketiga, kepada lembaga negara terutama Badan POM yang diberikan tugas untuk mengawasi dunia usaha kosmetik dan menjalankan tugas penegakan hukum, agar ada atensi khusus dari Bapak Prabowo Subianto, mengingat Badan POM berada di bawah langsung pengawasan Presiden. Ya, untuk menambah sumber dayanya dong Pak Prabowo, tambahkan anggarannya Pak. Agar apa? Agar Badan POM benar-benar mampu melakukan upaya pengawasan dan penindakan dengan tegas. Sehingga kedepannya guys, tidak perlu ada lagi dokter di masa depan. Ya, dengan jujur nih guys, ya, dokter sebenarnya tidak sanggup terus seperti ini. Tapi kenapa semangat netizen masyarakat Indonesia yang selalu mensupport dokter? Ya, termasuk seperti Tera, Dokter Ika, Dokter Nita yang luar biasa dengan serangan bertubi-tubi dari netizen, dari buzzer. Tapi kita tetap konsisten untuk apa? Untuk mengedukasi kalian. Ini perjuangannya nggak mudah, serangannya nggak mudah, terornya itu luar biasa guys. Yang nggak pernah kita ceritakan ke kalian. Kita nggak sedikit-sedikit ngadu, nggak, kita telan sendiri aja. Nggak apa-apa, ini amal jariah kita. Nanti akan jadi hisab di akhirat. Gitu. Mendapatkan teror paling parah apa mungkin? Banyak banget, pertama ancaman di rumah kemarin doxing, kediaman dokter sudah diketahui, sering didatengin, dikelilingin, itu sudah hal yang biasa. Ya, tapi mengetahui nggak sih siapa yang memberikan teror? Dokter tidak pernah mau mencari-cari itu. Ya, tidak pernah. Siapa? Ya, termasuk katanya juga pernah aku jatuh. Belajar luar biasa. Dan untuk Dokter Janet Anza, ya, dokter itu cukup bermasalah dengan kamu gara-gara dulu ya. Tapi di antara kita tidak ada. Dokter itu heran ya, kenapa Dokter Janet ini bisa-bisanya mengepus seolah-olah dokter ini melukai mata dokter sendiri agar merah, agar tidak bisa menggunakan kacamata di persidangan. Apakah seorang dokter seperti itu, Dokter Janet Anza? Ya, sudah hentikan perbuatan kalian ini. Ya, hentikan. Ada dokter. Ya, sudah, jika Anda memiliki masalah pribadi dengan dokter, pribadi aja, jangan membela para mafia sekitar itu. Gitu loh, ya. Kejadiannya kemarin pada kami yang Jawa Timur dan mafia ini. Kalau ada sekarang nggak ikutan. Tapi dokter sendiri sempat menanyakan nggak sih kepada Bang Sunan sendiri, apalagi pasca insiden kemarin, dok sempat menanyakan ke Bang Sunan nggak sih untuk kondisinya sendiri, apalagi? Iya. Oke, jadi sempat menanyakan pada saat itu ada apa sih, dok tahu nggak itu siapa yang mukul? Itu adalah lawyer dari Justiper, lawyer dari Boker.
Gimana kasusnya dokter yang di Medan Boker? Kalau tuh udah tersangka Boker, belum ada panggilan lagi. Terus tanya dong panggilannya gimana Boker? Ya, itu adalah lawyer dari Boker yang hadir di gelar perkara khusus saat di Mabes Polri. Yang sampai sekarang kasusnya wallahu a'lam bishawab, kagak jelas guys ya. Jadi kalau mau ditanyakan ke Pak Anus, tanyakan ke Boker gimana? Oke? Berarti cukup disayangkan ya. Untuk menjawab pertanyaan ini kita terkait WA group yang di screenshot. Iya betul, ya. betul. Karena emang itu menjadi bahan perbincangan di grup dokter kita. Siap. Jadi emang bukan dokter kita, maksudnya teman-teman dokter ya. Jadi jangan digiring seolah-olah tuh dokter nggak punya tim dokter. Yang nggak punya teman tuh raja dan ratu fleksi. Mereka ini nggak punya teman guys kalau dokter mau jujur. Ya, kalau dokter tuh temennya di mana-mana, temen dokternya dokter tuh banyak banget. Gitu. Ini bahkan kemungkinan dokter akan bertemu dengan dokter Syapri ya yang di Banyuasin, yang di Sumatera Selatan ya. Jadi pengen ke sana karena kok bisa ya dokter spesialis tuh diperlakukan seperti itu, harus melepas masker, ya kan? Terus di depan pasien yang diduga diagnosanya TBC, itu benar-benar keterlaluan. Ya, jadi mungkin dokter akan berangkat ke sana. Tadi dokter juga sempat menjawab pertanyaan yang pertama dari Nikita mengenai apa yang 20 juta dokter. Dokter yang Kan sempat menjelaskan kronologi itu tadi ya. Sudah dibahas ya, jadi nanti Ya. penjelasannya ya akan itu aja, konsisten aja. ya itu aja. Karena itu fakta. Ya. Tidak ada sedikit pun meleset atau berbeda. Kalian aja yang lihat jejak digitalnya dokter dari dulu sampai sekarang, ada nggak yang beda? Ada nggak? Nggak ada, semuanya sama. Itu fakta kan?